Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 26. Mohon maaf karena baru sempat update terakhir 5 hari yang lalu. Mimin baru sampai rumah. Mohon maaf ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 26. Kau bawa senapanku? Tanya Winona. Tentu Nona. Aku malas bermain drama. Aku juga sudah tidak berselera padanya, ungkap Winona. Jadi tidak perlu bertanya. Kau pasti tahu apa yang akan aku lakukan. Aku malas seperti ini. Aku juga sudah tidak berselera padanya, saut Winona. Winona menyuruh Gio untuk memanggil Agus agar segera datang. Jika sudah seperti ini, Gio harus menuruti keinginan Winona. Tidak lama setelah dihubungi, Agus langsung datang. Lelaki itu datang karena tahu yang menghubunginya adalah orang yang selama ini menjadi incarannya. Langkah Agus terhenti saat melihat sosok Winona yang kini sudah berganti pakaian dengan baju yang begitu modis. Jangan lupakan rokok yang terselip di sela jarinya. Ia menatap datar pada Agus yang masih diam mematung. Kaget melihatku, Pak Polisi? Winona tersenyum licik. Jadi, semua ini rencanamu? Bentak Agus. Anda terlalu tolol hingga tidak bisa mengenali musuh sendiri, ucap Winona lalu menghisap rokoknya. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau mati, jawab Winona dengan tawa keras. Ia membuang sembarang puntung rokok itu. Winona mengambil senapan miliknya. Dengan cepat, Agus juga mengambil senjatanya, mengarahkan pada Winona, agar gadis itu menurunkan senapan berbahaya di tangannya itu. Agus saja yang seorang polisi tidak bisa memiliki senapan berbahaya itu, tapi Winona dengan mudah memilikinya. Gadis itu tidak terlihat takut saat Agus terus menggerakkannya, menyuruh untuk menurunkan senjata. Winona malah menaikkan senapannya. Lebih baik serahkan dirimu agar semuanya bisa lebih mudah, tutur Agus. Menyerahkan diri? Itu hanya ada dalam mimpimu. Akhiri ini, maka aku jamin kau tidak akan mendapatkan hukuman terlalu berat, gertak Agus. Tembak saja aku kalau kau bisa, tantang Winona. Agus langsung meminta bantuan pada teman-temannya yang memang sudah berada di luar untuk membantunya. 3 orang polisi masuk, tapi itu benar-benar tidak membuat Winona takut sama sekali. Gadis itu malah duduk dengan santai di sofa saat 4 orang menodongkan pistol padanya. Kalian memang tolol. Datang ke sini itu hanya menjemput maut, ucap Winona. Ia malah mengambil rokok dan membakarnya. Ia bersikap seolah tidak ada apa-apa. Terdengar suara letusan senjata api. Kejadian itu begitu cepat. Peluru melesat tepat di dada keempat polisi yang kini sudah tumbang. Para bodyguard Winona yang melakukan itu. Mereka langsung masuk dan merampas senjata milik keempat polisi itu. Winona berdiri, mendekati Agus yang masih tersadar. Aku harap kau mati, tapi jika masih hidup, itu takdirmu. Jangan pernah lagi mengusik aku, jika tidak ingin anakmu yang akan meregang nyawa, ancam Winona, lalu beranjak pergi membawa senapan miliknya. Gadis berparas bidadari, tapi berhati iblis. Agus hanya menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum, tapi itu sudah mengganggu dan membuat Winona terusik. Ini yang terjadi. Tidak hanya Agus, tapi teman lelaki itu yang lainnya juga ikut menjadi korban. Berpikirlah lebih dulu jika berniat memiliki masalah dengan Winona. Hati iblis gadis itu bisa saja kembali bangkit saat ia sudah mulai berubah nanti. Flashback end. Sekarang kita kembali ke masa sekarang. Hanya 2 hari Winona dan Hendra di Skotlandia. Mereka mendengar kabar jika Pak Priawan dilarikan ke rumah sakit. Winona membatalkan semua rencananya dan pulang. Ia sangat cemas dengan kondisi ayahnya. Beberapa menit lalu Pak Gugun, orang kepercayaan Pak Priawan, memberitahukan belum jelas apa penyebab lelaki parubaya itu harus dilarikan ke rumah sakit. Selama perjalanan Winona begitu gelisah. Hendra yang melihat itu hanya mencoba menenangkannya, memeluk sang istri yang menangis.
Winona begitu menyayangi sang ayah. Bahkan jika ayahnya sakit sedikit saja, ia akan menangis terseduh-seduh. Winona yang terkenal bengis juga memiliki sisi lembut, tapi hanya berlaku untuk orang-orang tersayangnya. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu 1 hari. Memakai pesawat pribadi, sampai di bandara para bodyguard sudah siap siaga. Layaknya presiden, Winona dikawal belasan bodyguard. "Ma, apa yang terjadi?" tanya Winona cemas. "Papa kamu itu sulit dinasehati. Karena keras kepala, jantungnya kumat," jelas Bu Rizka. "Tapi tidak ada hal yang serius kan?" "Kamu tenang saja, setelah dirawat nanti kondisinya akan membaik." Winona menatap ayahnya yang terbaring. Bu Rizka mengatakan jika Pak Priawan baru saja tertidur 15 menit yang lalu. Winona juga tidak ingin mengganggu istirahat sang ayah. Ia merasa lega jika kondisi ayahnya baik-baik saja. Terlalu banyak mengkonsumsi gula membuat Pak Priawan kembali drop seperti ini. Saat di rumah memang ia sudah tidak pernah diberikan makanan atau minuman manis oleh istrinya. Tapi saat di luar rumah, ia bisa bebas makan karena para pengawalnya juga tidak mungkin mengadu pada Bu Rizka. Benar memang kata pepatah, jika sudah mulai menua, sikapnya akan kembali seperti anak kecil. Itulah Pak Priawan, keras kepala dan sulit diatur. "Kamu pasti jet lag, pulang dan istirahat. Hen, bawa Nana pulang," ujar Bu Rizka. "Iya mah." Hendra merangkul pundak sang istri lalu membawanya keluar dari ruangan. "Tidak bisakah aku ikut menjaga papa?" tanya Winona. "Sayang, papa baik-baik saja. Nanti sore Mas akan kembali untuk melihat kondisi papa. Sekarang kita pulang agar kamu bisa beristirahat," balas Hendra. 2 hari berlalu, Pak Priawan sudah kembali sehat. Ia bahkan melakukan aktivitas seperti biasa. Ia bahkan merasa dirinya tidak sakit dan kemarin memaksa untuk pulang, tapi jelas istri dan anaknya melarang keras. "Lebih baik kamu kembali berlibur lagi. Papa baik-baik saja di sini," ucap Pak Priawan. "Tidak, aku tidak akan meninggalkan papa karena papa sulit untuk diberitahu," kekeh Fiona. "Jangan cemas begitu, papa itu tidak sakit, hanya lemah saja," gurau Pak Priawan. "Apa bedanya? Itu sama, Pak." Bu Rizka hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah ayah dan anak itu. Hendra pergi untuk mengambil kembali mobilnya, karena kemarin uang yang digunakan saat di Skotlandia hanya untuk makan saja. "Mbak, sudah kembali? Ibu sedang sakit. Bang Hen tidak bisa dihubungkan," pesan masuk dari Hera. Tidak percaya dengan perkataan Hera, Winona langsung menghubungi nomor Hendra dan ternyata benar tidak bisa dihubungi. Mau tidak mau Winona harus ke sana. Bagaimanapun Bu Sulis adalah orang tua Hendra. Winona pergi sendiri. Ia sedang tidak ingin dikawal. Ia sudah merasa nyaman jika kemana-mana sendiri. Bu Rizka dan Pak Priawan tahunya Winona pergi ditemani para bodyguard. Wanita itu singgah sebentar untuk membeli buah. Tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Lihatlah Winona, bukankah dia baik? Meskipun selalu disakiti mertuanya, Winona tetap berusaha berbakti meski karena terpaksa. Melihat kue di seberang jalan membuat wanita itu menginginkannya. Ia langsung menyeberang karena memang lampu sedang berwarna merah. Baru saja akan menginjakan kaki di trotoar, motor dari arah lampu merah langsung melaju kencang. Tubuh Winona terpental karena begitu kerasnya. Tabrakan itu sepertinya memang sudah direncanakan karena orang itu tidak mungkin menyeberang dalam kondisi lampu merah. Semua orang langsung mengerumuni Winona. Wanita itu masih tersadar, tapi ia terlihat meringis menahan rasa sakit di bagian perutnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.